rumah, kita tetap bersyukur sama Tuhan karena Tuhan Yesus ada untuk kita. Ya, walaupun kita di rumah, kita harus tetap jaga kesehatan kita. Kita akan mulai ibadah kita online hari ini, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memulai ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Kami semua bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk setiap penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami memulai setiap ibadah kamu dan remaja. Biar Tuhan yang berkati kami. Mari siapkan hati kami Tuhan, walaupun kami di rumah, tapi kami percaya Kau selalu ada dalam hati kami, selalu ada untuk hidup kami Tuhan. Mari Tuhan urapi kami satu persatu Tuhan di dalam rumah kami. Kami percaya Kau hadir Tuhan, malaikat-Mu selalu ada untuk kami Tuhan. Mari Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan, Tuhan boleh memuji dan menyembah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita akan siapkan pujian kita yang pertama. Kita akan pujikan satu pujian Allah sumber kuatku. Kita akan minta kekuatan dari Tuhan. Kita akan segarkan, ya, dan boleh pakai gerakan. Kita akan pujikan pujian ini. Pujian kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan dan doa syafaat. Kita akan bawakan satu pujian, jadikan aku baik suci-Mu. Kita akan bawa hati kita, bawa hidup kita akan bawa siap penyembahan kita dalam Tuhan. Mari ini teman-teman semuanya boleh ambil sikapmu, cari tempat yang enak untuk engkau datang kepada Tuhan. Tuhan telah memilih kita semuanya. Haleluya, Yesus, haleluya.
Tuhan. Berkati untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar Tuhan yang urapi setiap firman yang akan disampaikan Tuhan. Boleh menjadi contoh untuk kehidupan kami Tuhan. Biar kami boleh buka hati kami untuk kami bisa lebih lagi menyenangkan hati-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Untuk hari ini kami serahkan kamu dan remaja ini dalam tangan kuasa-Mu dan firman-Mu dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, kaum muda remaja yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pada saat sore ini, kita tentunya bersyukur kepada Tuhan, walaupun kita berjumpa secara online, tentunya kita mendukung apa yang menjadikan instruksi dari pemerintah untuk menekan lajunya orang-orang atau saudara-saudara kita yang berdampak daripada COVID-19. Saat sore ini, Pak Agung akan menyampaikan tentang belajar introspeksi diri. Apa sih sebenarnya tentang sebuah kehidupan, yaitu berbicara mengenai tentang belajar? Ya, belajar adalah sesuatu yang dari tidak tahu menjadi tahu, dari sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa, dari sesuatu yang tidak mengerti dapat mengerti, dan itu dilakukan dengan belajar. Tetapi belajar di sini adalah lebih menekankan tentang introspeksi diri. Apa sih sebenarnya introspeksi diri itu? Tentunya anak-anak muda, remaja pernah bercermin, ya seperti dalam slide ini atau gambar ini, ada seorang anak yang sedang bercermin. Ketika Anda sedang bercermin, berarti Anda sedang melihat diri sendiri. Jadi introspeksi diri itu adalah seperti kita bercermin, anak-anak muda. Ya, yang laki-laki, ya kalau itu ada sesuatu yang ada di mukanya, ya itu entah itu kotoran, atau bisa ada jerawat, ya dengan bercermin, maka kotoran itu akan nampak sangat jelas sekali. Tetapi kalau kita tidak bercermin, kita tidak akan pernah bisa melihat ada sesuatu apa yang ada dalam diri kita. Saudara-saudara, ya bercermin adalah merenungkan, ya, merenungkan tentang karakter atau perilaku yang ada pada diri sendiri. Jadi bercermin di sini adalah introspeksi diri. Jadi ketika kita bercermin, di situ kita sebenarnya sedang introspeksi diri. Di dalamnya kita sedang merenung tentang apa? Yaitu tentang karakter. Tentang apa? Yaitu tentang perilaku yang ada pada diri sendiri. Jadi saat introspeksi akan melihat ke belakang mengenai hal-hal yang dilakukan. Yang saudara pernah lakukan, yang pernah pikirkan, yang pernah Anda lakukan, perbuat. Semuanya itu adalah merefleksi diri hidup kita hingga saat ini seperti apa. Jadi introspeksi diri berarti kita sedang merenungkan, ya bercermin, apakah karakter kita baik, apakah perilaku kita tepat. Cermin adalah seperti kebenaran firman Tuhan. Di sana kita akan melihat apakah karakter kita seperti karakter Kristus, apakah perilaku kita seperti perilaku yang ada dalam kebenaran firman Tuhan. Kadangkala, ya kita harus menyadari seperti dalam Lukas pasal 6:41 di sana mengatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui?
Aku baca sekali lagi. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Saudara, firman Tuhan ini juga mengajarkan tentang pentingnya introspeksi diri. Kebanyakan orang, kebanyakan manusia itu melihat dirinya sendiri dengan sesuatu yang benar adanya. Dia hanya menilai ya orang-orang yang ada di dekat kita. Dia hanya melihat ya saudara-saudaranya yang dia pandang, yang dia lihat hanya ya orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan kalau dia memiliki pikiran yang negatif, pasti dia juga akan menilai saudaranya yang negatif. Kalau dia punya pikiran yang tidak tepat, tidak benar, maka dia juga akan menilai saudara-saudaranya yang ada di sekitarnya atau temannya, rekannya, sahabatnya juga dengan tidak tepat. Maka itu saudara-saudara harus kita renungkan bersama-sama bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan untuk apa? Untuk melihat selumbar balok di dalam matamu sendiri. Artinya ini introspeksi diri. Ya, introspeksi diri. Karena introspeksi diri itu adalah cara untuk memandang, untuk melihat apakah kita sudah memiliki sifat-sifat ya, perilaku, karakter seperti keteladanan Kristus atau belum. Yaitu bercermin dari kebenaran firman Tuhan. Ketika kita punya pikiran yang positif, pikiran yang benar, maka kita juga akan menilai segala sesuatunya itu benar adanya sesuai dengan apa kata Allah. Saudara-saudara, di dalam 1 Timotius 4 ayat 16 di sana mengatakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saya baca sekali lagi. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Apa yang ada dalam kebenaran firman Tuhan ini, saudara? Pertama adalah awasilah dirimu sendiri. Ini introspeksi diri. Kita harus mengawasi diri kita sendiri. Apakah kita sudah berbicara baik? Apakah kita sudah memiliki karakter seperti Kristus? Apakah kita juga sudah berperilaku seperti keteladanan Kristus? Ya, anak-anak muda bisa mengawasi dirinya sendiri, melihat ke belakang. Introspeksi diri berarti dia duduk tenang, berdiam diri, dan melihat ke belakang apa yang pernah dia lakukan, apa yang pernah dikerjakan, apa yang pernah diperbuat, dan dia mulai melihat cermin, yaitu firman Tuhan. Apakah sudah tepat melakukannya sesuai dengan firman Tuhan? Kalau kita punya kawan, kita teman, ada sahabat, kita bisa melakukan sesuatu ya untuk menilai ya yang ada di sekitar kita sangat mudah sekali. Tetapi untuk menilai diri kita sendiri, untuk melihat diri kita sendiri bukan hal yang mudah. Dibutuhkan kerendahan hati, saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa menilai diri kita dengan benar daripada kebenaran firman Tuhan. Maka itu apa yang disampaikan dalam firman Tuhan ini, awasilah dirimu sendiri. Sebelum kita menilai orang lain, sebelum kita mengomentari orang-orang sahabat kita di sekitar kita, coba kita merenungkan diri sendiri. Apakah hidup kita sudah melayani Tuhan? Apakah hidup kita sudah menghormati orang tua? Apakah hidup kita sudah berperilaku di rumah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Kita menolong orang tua kita. Kita membantu orang tua kita. Kita melakukan tugas tanggung jawab kita yang sekolah, yang belajar dengan benar. Coba awasilah diri kita sendiri. Apakah kita sudah
melakukan semuanya itu secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah awasilah ajaranmu. Ini berbicara apa? Kalau berbicara mengenai tentang ajaran, berarti di dalamnya berbicara mengenai tentang pengetahuan. Apa yang Anda ketahui dalam pikiran dan hatimu? Seberapakah dalam engkau mengetahui pikiran Allah? Seberapa jauh engkau mengetahui rancangan Tuhan? Saya mau katakan kepada saudara, awasilah ajaranmu. Apakah kamu saat ini pesimis dengan kondisi saat ini? Walaupun belajar, ya saat ini masa-masa liburan nanti ketika akan dimulai studi, belajar, atau kuliah dilangsungkan secara online. Coba kita belajar merenungkan apakah kita sudah memiliki komitmen yang benar tentang belajar. Kita bisa mengawasi diri kita tentang ajaran kita, tentang pengetahuan kita akan kebenaran firman Tuhan. Apakah kita patah semangat dengan kondisi saat ini, dengan segala keterbatasan? Awasilah ajaranmu. Ajaran Tuhan adalah ajaran yang penuh dengan kasih. Apakah engkau mengasihi saudara-saudaramu? Apakah engkau mengasihi sahabat-sahabatmu? Barangkali mereka saat ini sedang mengalami persoalan-persoalan hidup. Ketika kita belajar introspeksi diri dan bercermin daripada kebenaran firman Tuhan, perintahnya adalah bertekunlah. Tuhan katakan, bertekunlah dengan segala sesuatu tentang introspeksi diri. Introspeksi diri ternyata adalah dibutuhkan ketekunan, saudara. Ketekunan untuk melihat secara detail. Kalau kita mau dandan, kita melihat dari rambut, ya, sampai muka kita, sampai baju kita, sampai sepatu kita. Detail. Kita bertekun untuk melihat diri kita sendiri. Demikian juga Tuhan mau merindukan kepada kita supaya anak-anak muda juga bertekun untuk introspeksi diri. Jangan cepat atau gegabah untuk menilai rekan atau saudara dengan hal-hal yang negatif. Tetapi mari kita belajar untuk introspeksi diri. Ternyata orang yang introspeksi diri itu ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Itu menyelamatkan diri dan orang di sekitarnya, saudara. Jadi orang yang mau belajar introspeksi diri, ternyata ada kemanfaatannya, ada kegunaannya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Misalkan kita sedang bercermin, ternyata di sini ada kotoran, ya kotoran apa? Ternyata itu bisa melihat dan kita bisa menyingkirkan segala kotoran dan membersihkan kembali muka kita. Dan itu menyehatkan dan menyegarkan muka kita. Kalau kita tidak bercermin dan melihat diri kita sendiri, ada kotoran-kotoran yang memang perlu harus kita buang. Ternyata ketika kotoran itu kita buang, maka itu menyelamatkan kehidupan kita. Sehingga kita tidak ada sakit penyakit atau hal-hal yang bahaya yang bisa mengganggu kondisi fisik kita. Demikian juga tentang introspeksi diri. Ketika kita introspeksi diri, maka kita sedang belajar untuk membuang hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Apakah itu pikiran kita yang negatif, atau perkataan kita yang negatif, atau tindakan kita yang negatif, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi dengan belajar introspeksi diri dan bercermin kepada kebenaran firman Tuhan, hidup kita pun akan diberkati dan Tuhan menyelamatkan setiap rancangan dan rencana masa depan kita. Saat ini Mas Agung akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat waktu dan kesempatan pada saat sore ini. Hamba-Mu berdoa untuk anak-anak remaja, Tuhan akan memberkati mereka sehingga belajar untuk menilai diri sendiri atau introspeksi diri. Kami menyadari masa muda, masa remaja, masa yang penuh dengan ketidakstabilan dalam hal mental, emosi, perasaan, dan juga tindakan. Tetapi ketika kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan kasih Tuhan, Engkau pun akan mengajarkan dalam kehidupan kami untuk boleh melakukan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Engkau akan memberkati anak-anak muda di masa-masa pandemi ini. Tuhan akan berkati masa mudanya. Tuhan akan berkati setiap langkah-langkahnya.
bahkan cita-citanya dan masa depannya Tuhan akan menolong. Dan orang tuanya Tuhan juga akan berkati dalam pekerjaan di masa pandemi ini, bukan hal yang mudah. Bahkan segala kebutuhan, keperluan dalam kehidupan anak muda, remaja, semuanya pun diberkati dan dicukupi oleh Tuhan. Hamba-Mu telah selesai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi biarlah firman-Mu terus bekerja di dalam hati kami semuanya. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, acara KMR pada sore hari ini yaitu adalah doa syafaat, dan kita akan mendoakan tentang 4 pokok doa. Yang pertama adalah pemerintahan, yang kedua adalah tim medis, yang ketiga adalah untuk masyarakat, dan yang keempat adalah untuk gereja kita yaitu GSJ Sumina. Mari kita berdoa. Saya hantarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk berkat Tuhan untuk satu hari ini, sehingga kami bisa mengikuti pada online Tuhan, dan kami akan berdoa syafaat untuk pemerintahan kami Tuhan, agar Kau berkati pemerintahan kami negara Indonesia Tuhan, mulai dari Presiden yaitu Pak Joko Widodo. Kiranya Engkau berikan hikmat Tuhan pada beliau Tuhan, supaya bisa mengambil keputusan yang tepat untuk kami Tuhan. Dan Tuhan berkati menteri-menteri Tuhan, berikan mereka kebijaksanaan supaya bisa mengambil keputusan Tuhan untuk negara Indonesia ini lebih lagi Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih Tuhan untuk doa kami Tuhan. Kiranya Kau mengabulkan doa kami tentang pemerintahan negara Indonesia kami Tuhan, supaya negara Indonesia ini aman Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk daerah-daerah di Indonesia Tuhan, mulai dari Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, dan untuk Pulau Papua Tuhan, dan untuk pulau-pulau yang lainnya. Kiranya Kau memberkati pemerintahan Tuhan, setiap kabupaten, setiap kecamatan Tuhan. Kiranya Engkau menjagai kami satu persatu, supaya kami tidak merasa gelisah Tuhan tentang COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk berkat-Mu, dan kiranya Tuhan Kau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa khususnya untuk tenaga medis. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan, Kau telah pertemukan kami tempat ini bersama-sama untuk berdoa khususnya untuk tenaga para medis Tuhan. Kiranya Kau memberkati setiap apa yang menjadi pekerjaannya Tuhan. Kiranya Kau memberkati setiap kekuatannya Tuhan dalam menangani setiap pasien COVID-19 ini maupun pasien yang lainnya Tuhan. Kami percaya bahwa pekerjaan mereka bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan memberuntungkan kami maupun orang lain Tuhan. Kami percaya itu semuanya Tuhan, dan juga Engkau memberkati setiap kesehatannya Tuhan dalam menangani segala sesuatunya Tuhan. Memberikan kesehatan yang terbaik Tuhan buat mereka Tuhan, dan kiranya Kau memberkati juga untuk keluarganya Tuhan. Bilang Kau memberkati mereka Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, dan segala apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan juga khususnya untuk alat medis yang telah disediakan Tuhan. Kiranya Kau memberkati setiap alat medis yang akan dikerjakannya bisa membuat para pasien COVID maupun yang lainnya bisa sembuh Tuhan. Kami percaya kesembuhan terjadi di Indonesia ini Tuhan. Kami percaya itu semuanya Tuhan. Dan Kau memberkati setiap alat-alat APD Tuhan. Kami percaya bahwa semua telah disediakan oleh pemerintah dengan baik Tuhan. Kami percaya itu semuanya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, yang kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Teman-teman, saat ini kita akan berdoa bagi orang-orang di sekitar kita supaya tetap prokes, dan bagi yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami kembali datang kepada-Mu Tuhan, membawa doa kami bagi orang-orang sekitar kami, bagi masyarakat Kota Solo, supaya setiap orang menyadari pentingnya prokes dan melakukan prokes dengan baik, tetapi juga menjaga pola makan
istirahat, dan semaksimal mungkin berusaha untuk hidup sehat sehingga memiliki imun yang baik, dan dari situ masyarakat juga berupaya untuk memutus rantai penularan COVID. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi orang-orang sekitar kami, baik itu keluarga kami, teman kami, tetangga kami, saudara kami yang sedang sakit, baik itu jasmani atau bahkan terkena COVID, sakit psikis maupun mental. Kami menyerahkannya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami meminta pertolongan-Mu dan kuasa-Mu untuk menyembuhkan setiap orang-orang terdekat kami ini Tuhan, memulihkan setiap kondisinya sehingga boleh beraktivitas seperti semula dan tetap menjaga prokes. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mengizinkan semua terjadi, namun Engkau sendiri juga yang akan memberikan jalan keluar, dan Engkau sendiri yang akan memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan setiap orang-orang di sekitar kami, tapi juga bagi keluarga kami. Terima kasih, kami sudah berada mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, mari saya ajak teman-teman kita berdoa untuk GSDA Sumbingan saat ini. Teman-teman, mari kita angkat suara kita teman-teman. Tuhan Yesus, Engkau berkati Bapak untuk GSDA Sumbingan Bapak. Kami berdoa sekarang Bapak untuk Bapak kembali sidang Bapak. Engkau juga berkati Bapak untuk setiap keluarganya Bapak. Engkau berkati juga untuk setiap pekerjaannya, setiap pahanannya Bapak. Engkau berkati untuk setiap kesehatannya Bapak yang di tengah pandemi COVID-19 ini Bapak. Tolong memberkati semuanya Bapak, Engkau melawat Bapak, Engkau memberikan berkat-Mu Bapak untuk Bapak kembali sidang Bapak. Biarlah setiap pelayanannya Bapak, setiap apapun yang boleh dikerjakannya Bapak menjadi berkat tersendiri bagi kami Bapak yang boleh dilayani Bapak. Dan juga kami juga berdoa untuk Asia Sumbingan Bapak, terkhusus untuk setiap jemaat-jemaat Bapak yang ada di Asia Sumbingan ini Bapak. Biarlah Engkau memberkati semuanya Bapak, Engkau taruh perlindungan Bapak, Engkau boleh kuatkan kami Bapak dari pandemi COVID-19 ini Bapak. Biarlah mungkin yang sakit Bapak, mungkin yang sedang lemah Bapak, Engkau boleh kuatkan Bapak, Engkau boleh berikan semangat Bapak, Engkau boleh sembuhkan Bapak, dan juga boleh lindungi kami dari segala penyakit Bapak di tengah pandemi COVID-19 ini Bapak. Biarlah iman kami tidak luntur Bapak, biarlah Engkau boleh kuatkan iman kami Bapak di tengah pandemi 19 ini Bapak. Engkau juga memberkati Bapak untuk setiap pelayan-pelayan-Mu Bapak yang ada pada GSDA Sumbingan Bapak, supaya Engkau memberkati semuanya Bapak. Setiap pelayan yang dikerjakan saat ini Bapak mungkin tidak mudah Bapak, tapi kami percaya Bapak untuk setiap pelayan ini Bapak, ini boleh indah di mata-Mu Bapak. Kami khususkan Bapak untuk semua pelayan ini Bapak, hanya untuk nama-Mu saja Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap kegiatan-kegiatan yang ada di GSDA Sumbingan Bapak, mulai dari KMR, untuk sekolah minggu Bapak, untuk ibadah raya Bapak. Kami berdoa untuk semuanya Bapak yang dikerjakan Bapak pada GSDA Sumbingan ini Bapak, menjadi berkat Bapak, dan juga untuk melayani nama Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami serahkan semua tangan ini nama tangan Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, hanya nama-Mu saja bersyukur. Haleluya, amin.